Shalom jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan berjudul Gereja adalah Mempelai Kristus. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kembali kepada Tuhan, hari ini firman Tuhan akan diberitakan walaupun secara singkat. Kiranya Tuhan berbicara dan pikiran kami boleh fokus dan hati kami terbuka atas apa yang akan Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 21-28. Saya akan bacakan ayat 23 sampai 25. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Dalam budaya tertentu, pasangan pengantin akan melewati satu masa pertunangan sebelum masuk ke dalam ikatan pernikahan. Selama masa pertunangan, kedua pihak berjanji untuk saling setia. Selain itu, di tengah penantian yang serius, mereka mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hari pernikahan. Konsep pertunangan di atas membantu kita memahami makna keberadaan gereja sebagai mempelai Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib, Kristus membeli umat pilihan menjadi milik pribadinya. Saat ini, Kristus sudah kembali ke surga. Ia berjanji akan datang kembali pada suatu hari untuk menyambut umatnya ke surga. Alkitab menggambarkan akhir zaman sebagai peristiwa perkawinan anak domba. Kristus akan datang sebagai pengantin laki-laki untuk menyambut gereja sebagai mempelai perempuannya dan membawanya masuk ke dalam kekekalan di surga. Gambaran gereja sebagai mempelai Kristus mengajarkan dua hal terkait status dan kehidupan umat percaya masa kini. Pertama, relasi antara Kristus dan gerejanya dibangun atas dasar kasih dan kesetiaan. Sama seperti pengantin laki-laki mengasihi mempelainya. Demikian juga Kristus mengasihi gerejanya dengan kasih yang tidak terbatas. Kristus membuktikan kasihnya melalui pengorbanannya di kayu salib untuk memiliki dan menguduskan gereja. Gereja merespons kasih Kristus dengan hidup dalam kesetiaan serta kerinduan untuk menantikan kedatangannya. Jadi, Kristus menunjukkan kasihnya terhadap gereja dengan rela mati bagi gereja, dan gereja menunjukkan kesetiaan kepada Kristus dengan rela hidup baginya. Kedua, relasi antara Kristus dan gerejanya adalah kekal. Alkitab mengajarkan bahwa rencana pernikahan Allah adalah permanen. Tidak ada perceraian. Oleh karena itu, pasangan pengantin selalu berjanji untuk saling mengasihi dan setia hingga maut memisahkan mereka. Akan tetapi, relasi antara Kristus dengan gereja sebagai mempelainya tidak bisa dipisahkan oleh maut, karena Kristus datang menjemput gerejanya ke dalam surga untuk bersatu dengannya dalam kekekalan. Pengajaran bahwa gereja adalah mempelai yang dikasihi Kristus adalah berita yang relevan dengan kehidupan masa kini. Gereja masa kini menghadapi pergumulan yang berat karena kondisi dunia yang dipenuhi dengan penderitaan, kegelapan, dan ketiadaan harapan. Dalam kondisi demikian, gereja ingat bahwa pengharapannya bukan pada dunia ini, tetapi pada Kristus yang akan datang menyambutnya. Selain itu, gereja dituntut untuk setia menanti kedatangannya melalui kehidupan yang menjaga kekudusan
dan menegakkan kebenaran. Jika Kristus datang pada hari ini, apakah gereja Anda siap untuk menyambut Dia? Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk teguran, untuk ingat-ingatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk gereja kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami sebagai mempelai Tuhan, gereja-gereja Tuhan itu bukan mempelai yang sempurna, bukan mempelai yang sepenuhnya bahkan bisa dikatakan mengasihi Tuhan. Masih banyak kekurangan, masih banyak PR, masih banyak pergumulan di dalam gereja kami masing-masing. Tetapi tolonglah dewasakan kami, gereja kami setiap harinya ya Tuhan. Dari setiap firman yang diberitakan di dalamnya, dari setiap pergumulan yang dihadapi, semua itu bisa menjadikan kami sebagai para mempelai yang semakin tahu bagaimana harus setia dan mengasihi Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.